Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa-siswaku yang berada di seluruh dunia, pada video kali ini kita akan menyaksikan atau mempelajari salah satu mata pelajaran yang disajikan di kelas 9 semester 1, yaitu tentang listrik statis. Ya, kita saksikan saja materi pelajaran tentang listrik statis. Ya, listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Jadi berbeda dengan listrik dinamis, ya, yang selalu bergerak. Jadi untuk listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Ya, perhatikan di sini ada penggaris plastik. Kemudian ini ada sobekan kertas kecil, ya. Ya, mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Ya, untuk menjawab pertanyaan di atas, ya, kita pelajari dulu tentang atom. Atom ini adalah bagian terkecil, ya, bagian terkecil dari sebuah zat. Nah, ya, perhatikan. Jadi atom ini adalah bagian terkecil dari sebuah zat, di mana atom sendiri terdiri atas, di situ ada inti atom, kemudian ada elektron. Elektron, perhatikan, ini adalah yang berputar ini, ya, berputar-putar mengelilingi inti atom. Ya, inti atom terdiri atas proton dan neutron. Ya, partikel penyusun atom. Yang pertama, proton bermuatan positif, kemudian neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Susunan partikel zat padat. Ya, kita perhatikan. Oke, susunan dari partikel zat padat. Ya, terdiri atas unsur-unsur, ya. Ini satu partikel. Satu partikel ini kalau kita lihat, ya, terdiri atas proton yang tanda positif ini, kemudian neutron atau netral yang berwarna biru, dan yang mengelilingi proton ini adalah elektron. Ya, selanjutnya kita ke teori atom. Atom terdiri dari partikel antara lain proton, elektron, neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti energi elektron, semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron.
Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Tadi lihat kan minta cari kenalan cewek, pengen nyelam nggak boleh bang katanya. Ya udah pengen berenang, ya udah ngobrol. Ya, selanjutnya kita ke model atom. Yang pertama ini adalah atom hidrogen. Ya, atom hidrogen terdiri atas satu proton dan juga elektron. Satu elektron. Selanjutnya, atom helium. Atom helium terdiri atas dua proton, dua neutron, dan dua elektron. Berapakah jumlah proton pada atom helium di atas? Ya, berapakah jumlah elektron pada atom helium di atas? Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Mengapa atom helium di atas netral? Ya, jadi berapakah jumlah proton pada atom helium di atas? Ini tadi sudah terjawab ya, ada dua. Berapakah jumlah elektron pada atom helium di atas? Ada dua. Kemudian apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Iya, bermuatan listrik. Mengapa atom helium di atas netral? Karena jumlah proton dan jumlah elektron sama, sehingga netral. Oke, berikutnya atom lithium. Oke, atom lithium. Jumlah proton ada 3. Kemudian elektronnya ada 3 pula. Oke, berapa jumlah proton pada atom lithium di atas? Ada 3 ya. Berapakah jumlah elektron pada atom lithium di atas? Ada 3. Apakah atom lithium di atas bermuatan listrik? Ya, bermuatan listrik. Mengapa atom lithium di atas netral? Ya, karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Ya, kesimpulan, jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Jika jumlah proton dan jumlah elektron sama. Ya, muatan listrik pada atom. Ya, natrium, artinya atom natrium memiliki 11 proton. Klor plus 17 artinya atom klor memiliki 17 proton. Apakah atom natrium netral? Ya, kalau jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton, pasti akan netral. Begitu juga dengan klor, apabila jumlah elektron dan jumlah protonnya sama, berarti netral. Ya, ada yang berpindah dari natrium ke klor. Ya, karena suatu hal, elektron pada atom natrium dapat berpindah ke atom klor. Ya, natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, dan natrium menjadi bermuatan positif. Klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron, dan klor menjadi bermuatan negatif. Ya, kesimpulan. Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik?
jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Ya, apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis positif. Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis negatif. Hah? Ini apa nih? Muatan listrik pada benda. Nah, bukis ini. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Nah, ini penggaris plastik ya yang digosok-gosok dengan rambut. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam? Sehingga bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris plastik. Ya, ikuti kegiatan berikut. Tujuan menemukan jenis muatan listrik pada benda, alat dan bahan, kaca, penggaris plastik, kain sutra dan kain wol. Pengamatan, gosok-gosokan penggaris plastik pada kain wol atau rambut. Gantung penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol pada statif dengan tali. Gosok-gosokan penggaris plastik yang lain kain wol atau rambut. Dekatkan penggaris plastik yang digantung dengan penggaris plastik yang dipegang tangan. Amati apa yang terjadi dengan penggaris plastik yang digantung tali. Gosok-gosokkan kain sutra pada batang kaca. Dekatkan kaca pada penggaris plastik yang tergantung. Amati apa yang terjadi dengan penggaris plastik ketika didekati kaca. Gantung kaca yang telah digosok dengan kain sutra pada statif dengan tali. Gosok-gosokkan kain sutra pada batang kaca yang lain. Dekatkan kaca pada kaca yang tergantung. Amati apa yang terjadi dengan kaca. Ini anak apa nih? Dekati kaca. Apa nih anak apa? Anak apa nih? Ya, kita ikuti saja. Nantinya anak Ya, apa kesimpulan. nih? Nggak bisa di. Apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol atau rambut kita tetapkan menjadi bermuatan listrik dengan jenis apa? Dan pada kaca yang telah digosok dengan kain sutra kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Apa? Oke, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok ya. Ya. Ya, ini ada kain wol, ini ada penggaris. Ya, ini asalnya penggarisnya netral ya. Jadi disebut netral, jumlah positif dan negatifnya sama. Begitu juga dengan kain wol, jumlah positif dan negatifnya sama, sebenarnya netral. Oke, kita gosok-gosokkan kain wol kepada penggaris dan kita lihat yang positifnya beralihnya pindah ke kain wol. Ya, plastik yang digosok dengan kain wol akan sampai jam dan jadi hujan karena kain wol pindah ke plastik. udah mendesak uang papan mam yes usah
Ya, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Ya, kembali ya, ini kain sutra. Kalau yang tadi kain wol ya, ini plastik. Netral, netral. Sipak dan tas busam disa Ya, kita gosok-gosokkan dan apa yang terjadi? Dua dibi wasing. Kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Interaksi antara muatan listrik. Ya, ini kacanya positif ya. Kaca yang ini juga positif sehingga terjadi tolak menolak. Apa nih? Muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Interaksi antara muatan listrik. Plastik bermuatan negatif, kaca bermuatan positif, ya akan saling tarik menarik. Muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Ayam tetap penamuk apa? Hukum Coulomb. Ya, ini Q1, ini Q2. Ya, karena senama maka tolak menolak. Nah, ini adalah jarak antara keduanya, Q1 dan Q2, atensu dan R. Kemudian ini adalah F, ya gaya yang terjadi. Ini juga F, F-nya berlawanan berarti ya. Oke, sekarang yang ini adalah Q1 dan Q2. Muatannya berbeda ya. Ini muatan positif, ini muatan negatif. Ya, akan terjadi tarik menarik. Ini jaraknya adalah R. Kemudian F yang terjadi mengarah ke dalam. Besar gaya tarik atau tolak menarik antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, atau F sama dengan K. K adalah ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton-meter kuadrat per C kuadrat dikali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana Q adalah muatan atau dalam Coulomb, R adalah jarak dalam meter. Papa. Oke, contoh. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mili Coulomb dan minus 2 mili Coulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulomb adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton-meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan tersebut? Ya, rumusnya tadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, kita masukkan K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton-meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, sedangkan Q2 nya adalah minus 2 atau 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Kemudian R nya
adalah 10 cm tadi ya, 10 cm atau 0,001 meter kuadrat. Ya, ubah satuan satu besar yang ada ke dalam satuan SI. Oke, jadi kolom itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Sentimeter sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter.